Nah, lagi pula, Bapak Ustadz, Santo Domingo hanyalah salah satu dari sekian banyak santo dalam gereja Katolik. Sebagai informasi ya, Santo Domingo merupakan sebutan dalam bahasa Spanyol untuk Santo Dominikus. Nah, ini tambah ilmu juga nih, saya baru tahu juga ini. Makanya tadi meskipun saya tahu, saya tidak ngomong dulu Bapak Ibu. Saya tahu bahwa itu dari bahasa bukan dari bahasa Portugis, tapi bahasa Spanyol. Tapi saya tidak ngomong. Karena apa? Saya takut salah. Saya takut menyebarkan hoax. Oh, ternyata benar. Jadi kata Domingo itu berasal dari bahasa Spanyol Bapak Ibu untuk disebutkan kepada Santo Dominikus. Nah, ini naik daun nih yang punya nama baptis Dominikus ini. Ya. Nah, ternyata Santo Dominikus ini terkenal ini, dikenal oleh Ustadz Hidayat ini, ya. Santo Dominikus sendiri lahir pada tahun 1170, ya, di Spanyol. Lalu meninggal dunia di kota Bologna pada 6 Agustus 1221. Datanya lengkap karena penyakit keras dan digelari santo pada tahun 1234 oleh Paus Gregorius ke-9. Itu informasinya ya. Oke, kita lanjut. Ternyata banyak waktu yang kita makan untuk menjelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita dapat informasi yang benar. Oke. Dikatakan oleh Romo Jufri Kano Ceicem, Bapak Ibu, masih mengenai Santo Domingo. Sang Ustadz menambahkan bahwa nama hari Minggu diambil dari nama Santo Domingo. Ai, ai, Mama Mia Ledatos bagaimana cocok logis ini? Ini cocok loginya bagaimana ini? Kok Domingo? Oh iya ya, mirip-mirip juga ya. Sama seperti tadi. Sunday, Sunday, Sunday. Dipecahin ya. Kata sunnya dipisahkan, day-nya dipisahkan. Luar biasa. Ini juga sama, Domingo. Yang diambil minggonya. Kacau, kacau, hancur kali bah. Kata teman saya biasanya itu, hancur kali bah. Ini ajaran ini macam apa ini? Mama Mia Lejatos bagaimana dipotong do-nya dipisah lalu minggonya jadi minggu. Lisan orang kita senang menyingkat Santo Domingo. Domingo menjadi minggu sampai hari ini. Minggu itu tidak ada Pak Bu. Minggu itu tidak ada Pak Bu. Itu bukan bahasa Indonesia asli. Dulu Ahad. Semua mengatakan Ahad. Aduh. Jadi begini Bapak Ustadz. Tidak ditulis di sini saya jelaskan ya. Jadi kalender yang dipakai untuk hari Minggu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah dipakai umum. Sementara pemakaian kata Ahad itu dipakai oleh orang-orang Arab. Ya, kalender Arab ya Hijriah yang kalendernya itu perhitungannya adalah menghitung bagaimana bulan mengelilingi bumi. Oke? Hijriah, mudah-mudahan saya tidak salah, itu dihitung bagaimana bulan mengelilingi bumi. Oke? Bagaimana bulan mengelilingi bumi. Sementara Masehi dihitung bagaimana bumi mengelilingi matahari. Itulah yang kita pakai umum di seluruh dunia. Karena kita berada di bumi, ya kita pakai yang bumi dong. Mengelilingi matahari. Itu yang dipakai. Nah, kata minggu itu nanti ada sejarahnya. Saya juga nanti singgung ya. Ada sejarahnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lah kalender itu yang disebut dan dikenal sebagai kalender Gregorian itu dipakai di seluruh dunia. Sementara yang memakai Ahad ya, itu dipakai di tanah Arab. Ya, tidak salah. Iya, memang dipakai silakan saja. Bahkan kita pun memakai ya silakan saja. Tidak ada yang melarang. Tetapi kalau mencocok-cocokkan Domingo menjadi Minggu, waduh, itu sama dengan kata Sunday tadi. Yang saya katakan mereka ini yang memisah-misahkan itu dapat nilai 150 ketika sekolah. Sehingga mereka pintar sekali motong-motong begitu. Karena nilainya 150 di luar jangkauan. Oke. Nah, ya apakah orang Katolik baru mengenal hari Minggu ketika Domingo digelari Santo? Ini sebenarnya indikasinya begitu sebenarnya ini. Mau mengatakan baru bahwa ada kata hari Minggu ini ketika Domingo itu baru dijadikan Santo Santa.
Ya, apakah orang Katolik baru mengenal hari Minggu ketika Domingo digelari Santo? Tentu saja tidak. Santo Domingo hidup setelah lebih dari 1000 tahun gereja berdiri. Karena itu sangat aneh jika ada orang mengaitkan praktek misa hari Minggu atau ibadah hari Minggu dengan nama Domingo. Ini namanya cocok logi. Cocok logi sudah begitu merasa sok tahu. Kan kasihan orang mendengarkan. Apalagi mereka mendengarkan dengan manggut-manggut. Oh iya, oh iya, oh iya. Besok-besok ada lulusan Vatikan lagi. Oh iya, oh iya, iya. Ada lulusan biarawati. Ada yang mengaku mantan biarawati. Oh iya, oh iya, iya. Padahal yang disampaikan semua salah kok. Saya katakan tadi, jangan-jangan buku yang dibaca itu yang dibaca adalah dari lulusan Vatikan School. Lulusan Vatikan School. Mana ada Vatikan School? Itu di khayalan. Nah ini sama, kalau dia baca buku yang dibawa oleh lulusan Vatikan School itu, ya saya yakin yang dibaca bukunya orang yang lulus Vatikan School, yang ada dalam khayalan, bukan di dunia nyata. Iya kan? Ah, oke. Nah, begitu Pak Ustadz. Nah, sekarang ada Katekismus Gereja Katolik dikutip nih ya. KGK 1166 menerangkan Bapak Ustadz. Berdasarkan tradisi para rasul yang berasal mula pada hari kebangkitan Kristus sendiri, gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu. Pada hari yang tepat sekali disebut hari Tuhan atau hari Minggu. Iya, itu yang disampaikan tadi Romo Postinus Gule, ya kan? Ini dikutip oleh Romo Jufrikano CCM. Saya yakin kalau Pak Ustadz membaca KGK ini pasti sudah tahu. Oh, KGK 1166 mengatakan, ya, Katekismus Gereja Katolik mengatakan, berdasarkan tradisi para rasul yang berasal mula pada hari kebangkitan Kristus sendiri, gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu, pada hari yang tepat sekali disebut hari Tuhan atau hari Minggu. Jadi bukan hari Domingo. Alamak, matilah. Oke, saya lanjut sudah. Itu sudah teman-teman Ya, kita geleng-geleng kepala saja. Ini kelanjutan dari Romo Jufrikano ini. Ya, agak lama Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Yang penting kita seruan-seruan aja Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu kita tanggapin dengan marah-marah ya. Ini kita perlunya ini ya, kita ini saja. Sambil ketawa-ketawa saja ya. Apa yang mereka baca ini ya? Oke. Selanjutnya dalam KGK 1167 dikatakan, benarlah bahwa hari Minggu adalah hari di mana umat beriman berkumpul untuk perayaan liturgi, untuk mendengarkan sabda Allah dan ikut serta dalam perayaan Ekaristi. Dan dengan demikian mengenangkan sengsara, kebangkitan dan kemuliaan Tuhan Yesus, serta mengucap syukur kepada Allah yang melahirkan mereka kembali ke dalam pengharapan yang hidup berkat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, oke, ada yang bertanya, SC itu apa? Siapa tahu Bapak Ustadz juga bertanya, SC itu apa itu? Jadi Bapak Ustadz, ada dokumen satu lagi Bapak Ustadz, dokumen Konsili Vatikan kedua. Ya, boleh dibaca juga dokumen Konsili Vatikan kedua ini, ada juga yang membahas tentang hubungan antara agama. Ada juga yang namanya Nostra Aetate. Boleh dibaca. Salah satu isinya adalah Nostra Aetate yang membahas hubungan antara agama, hubungan Katolik dengan agama-agama lain, dan juga Sacrosanctum Concilium. SC itu kalau tidak salah ya, Sacrosanctum Concilium. Ya, dalam Sacrosanctum Concilium 106 itu juga ditulis Pak Ustadz ya. Kalau Bapak Ustadz membeli dokumen Konsili Vatikan kedua juga boleh itu, bagus sekali itu. Buku itu ya, jadi menerangkan bagaimana gereja Katolik itu memahami tentang hari Tuhan yang disebut sebagai hari Minggu ya. Boleh juga kalau dijadikan koleksi buku dari Pak Ustadz ya. Lalu dari mana kata Minggu itu muncul? Dari mana katanya ya? Oke. Udah ditulis jelas oleh Romo Jufrikano. Enaknya pada zaman sekarang kita membaca ya. Ternyata kata Minggu diambil dari bahasa Portugis ya. Dari bahasa Portugis ya.
Domingo dari bahasa Latin, Dies Dominicus, yang berarti hari Tuhan kita. Ya, oke. Domingo dari bahasa Latin disebut Dies Dominicus, yang berarti ya hari Tuhan kita. Ya kan? Hari Tuhan kita. Kata itu sudah digunakan jauh sebelum Santo Domingo lahir. Ya. Nah, kata Domingo itu sudah dipakai ya sebelum Santo Domingo lahir. Kemungkinan besar seperti halnya kata gereja yang berasal dari kata igreja dibawa ke Indonesia oleh para misionaris Portugis. Demikian juga kata minggu yang berasal dari kata Domingo dibawa ke Indonesia oleh para misionaris Portugis. Padahal kata Domingo itu sudah ada sebelum Santo Dominicus atau Santo Domingo ini lahir. Jadi bisa dikatakan nama Domingo ini oleh orang tua dari Domingo ini mengambil kata Domingo yang sudah ada sebelumnya. Ya. Misalnya namanya Paijo ya, namanya Paijo. Iya, bisa jadi bapaknya ya. Bapaknya mengambil nama dulu ya, dulu kakeknya namanya Paijo. Sekarang cicitnya dipakai nama Paijo. Tidak bisa dikatakan bahwa cucunya duluan ada sebelum ada kakeknya. Ya kan? Tidak bisa dikatakan seperti itu. Iya kan? Tidak mungkin kakeknya duluan, cucunya duluan baru kakeknya. Iya kan? Tidak mungkin seperti itu kan? Ini mirip dengan kata ini. Kata Domingo itu sudah ada dalam bahasa Portugis, artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin disebut Dies Dominicus, artinya hari Tuhan kita. Perhatikan, hari Tuhan kita loh, bukan minggu loh. Artinya, hari Tuhan kita. Nah, kalau ini disejajarkan dan dikatakan bahwa Domingo ini dari kata hari Minggu, bisa saja. Karena hari Minggu itu disebut sebagai hari Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau dikatakan baru ada kata Domingo ini setelah ada Dominicus atau Domingo ini, ya itu sama seperti tadi. Mau mengatakan cucunya duluan ada daripada kakeknya.